Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi untuk semuanya. Ketidakadilan dalam organisasi seringkali terjadi di lingkup pekerjaan, baik itu bersifat subjektif maupun objektif, namun sangat nyata dampaknya untuk karyawan. Dua artikel ini cukup mengawali kita kenapa penting untuk meneliti organizational justice. Eh, Penelitian pertama yang bisa menjadi rujukan ini dilakukan oleh Mahfuz et al. Tahun 2022. Penelitian ini mengupas mengenai organizational justice terkait dengan intention to stay dengan organizational commitment sebagai mediasi. Temuan penelitian dari jurnal pertama ini setelah diuji secara statistik, organizational justice mempengaruhi organizational commitment, pengaruhnya positif dan signifikan. Kedua, organizational justice mempengaruhi secara langsung intention to stay, keinginan untuk tetap bertahan. Demikian juga organizational commitment juga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap intention to stay. Temuan lainnya dalam jurnal ini, organizational commitment ini memediasi keadilan organisasi terhadap intention untuk bertahan di perusahaan. Organizational commitment itu meliputi 3 dimensi: afektif, normatif, dan continuance commitment. Nanti bisa adik-adik baca sendiri di dalam jurnalnya. Demikian juga indikator-indikator dari masing-masing variabel itu ada di dalam jurnal. Di link deskripsi nanti bisa di-download jurnalnya. Penelitian mengenai organizational justice juga dilakukan oleh Setiawan dan Palupi. Namun dalam penelitian ini dengan membreakdown organizational justice itu menjadi 3: distributif, prosedural, dan interactional justice dengan OCB sebagai variabel mediasi. Jurnal yang kedua, Setiawan dan Palupi tahun 2022, menjelaskan setelah diuji secara statistik, ini organizational justice di breakdown menjadi 3: distributif, prosedural, interaksional. Masing-masing diarahkan ke OCB dan desire to change job. Desire to change job pada intinya itu sama, seperti keinginan untuk berganti pekerjaan, maksudnya itu keinginan untuk keluar kerja atau turnover intention. Hasil penelitiannya, distributive justice ternyata hanya mempengaruhi OCB secara langsung, tetapi tidak mempengaruhi secara langsung terhadap desire to change job. Nah, ini procedural justice justru tidak mempengaruhi dua-duanya. Secara statistik tidak signifikan. Sedangkan interactional justice tidak mempengaruhi OCB tetapi langsung berpengaruh terhadap desire to change job. Kenapa kok procedural justice ini tidak mempengaruhi dua-duanya? Ini nanti adik-adik baca di dalam jurnalnya. Seharusnya di dalam jurnal itu dikaitkan dengan karakteristik respondennya. Kenapa kok sampai procedural justice ini tidak mempengaruhi organizational commitment, organizational citizenship behavior, OCB, dan desire to change job. Demikian ya adik-adik, pada dasarnya penelitian mengenai organizational justice itu menjadi penting karena diawali oleh 2 artikel tadi. Yang pertama, karena organizational justice itu seringkali terjadi di lingkup kerja karyawan di perusahaan. Seringkali diabaikan, tetapi hal ini itu berdampak fatal, yaitu keluarnya karyawan dari tempat kerja. Dan itu merugikan perusahaan kalau karyawan yang keluar itu karyawan potensial. Demikian temuan dari penelitian rujukan pertama Mahfuz et al. Tahun 2022. Sedangkan temuan penelitian kedua dari Palupi dan Setiawan tahun 2022 itu memang sedikit berbeda, di mana organizational justice yang di breakdown menjadi distributif, prosedural, dan interactional justice tidak keseluruhannya itu memiliki pengaruh terhadap desire to change job atau intention keinginan untuk berpindah kerja.
Meskipun demikian, perbedaan dua penelitian ini memperkaya dari khasanah mengenai organizational justice dalam perspektif karyawan. Dan ini mendorong kita untuk melakukan penelitian lagi, sehingga nanti bisa diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif. Demikian ya adik-adik, barangkali ada yang perlu ditanya, tinggalkan komentar di kolom komentar. Terima kasih untuk semuanya, teman tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.